Pemirsa, pertama dalam sejarah, hari ini Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai. Perundingan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua negara diwakili Duta Besar Amerika untuk Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hadir sebagai mediator. Dalam perundingan, Israel sendiri tetap bersikeras serangan ke Lebanon untuk habisi Hizbullah. Iran pun dituding menjadi penyebab Israel menyerang Lebanon. Pertemuan ini adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka dalam lebih dari 30 tahun lalu. Well, first of all, on the first question, it's imperative that there's a complete delinkage between Lebanon and Iran. Iran is the malign influence in the region and around the world, and Hezbollah is their proxy next to Israel. It's like a front operation of Iran against Israel. And now is the opportunity to push them back because they're as weak as they've never been. So there's an imperative to maintain that delinkage. In terms of agreement with Lebanon, we're working on the agreement on every front, on the security front and on the civil front, to try to achieve together a complete peace treaty that the moment we have the security issue solved, we can take the peace treaty and embark on a harmonious. Pemirsa, tanggapi serangan Israel yang bertubi-tubi ke Lebanon, Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan tidak akan menyerah. Hizbullah berencana bertahan di medan perang hingga nafas terakhir. قررنا المواجهة والمقاومة دفاعا عن لبنان وشعبه ونخوض معركة العصف المأكول بهذا المعنى، وهذا لم يحصل. هذا العدوان ما له حل إلا الاستسلام أو المواجهة. استسلام ما فيه. إذا حدا مفكر يستسلم يروح يستسلم لحاله، أما نحن فلن نستسلم، سنبقى في الميدان. Pejuang Hezbollah, pemirsa, luncurkan drone serang dengan sasaran Barak Yiftah milik tentara Zionis Israel. Ya Allah, ya Allah, ya sahib al-zaman, ya sahib al-zaman. Dari video yang dirilis Shihab, pejuang Hezbollah luncurkan drone dengan target Barak Yiftah Israel. Tidak diketahui lokasi pasti peluncuran drone, namun serangan pejuang Hizbullah merupakan serangan balasan terhadap Zionis Israel ke Lebanon yang menelan ribuan korban. Selain itu, pemirsa, drone kamikaze pejuang Hizbullah di Taibeh, Lebanon serang mobil rantis atau kendaraan taktis Zionis Israel. Serangan hancurkan mobil rantis yang sedang angkut personel Zionis Israel. Pemirsa, Israel mengevakuasi tentara yang terluka di Lebanon ke Haifa, Israel untuk mendapatkan perawatan. Helikopter militer Israel mendarat di landasan helikopter rumah sakit untuk mengevakuasi tentaranya yang terluka akibat perang di Lebanon dengan pejuang Hizbullah. Terlihat tim medis menandu korban luka untuk mendapatkan perawatan. Sejak pertempuran kembali berkobar, 81 tentara yang terluka telah dirawat di rumah sakit Rambam dari Lebanon, sementara 314 warga sipil lainnya dirawat akibat peristiwa terkait serangan rudal di negara mereka. Kabel lampu papan reklame di jembatan penyeberangan orang atau JPO Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemirsa, hilang dicuri. Foto wajah pelaku yang terekam CCTV dipasang di JPO tersebut. Ternyata kabel di JPO juga bisa diambil orang nih.
ada maling kabel di JPO Lenteng Agung. Nih, kurang lebih kayak gini nih. Inilah rekaman video amatir kabel lampu papan reklame di jembatan penyeberangan orang Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan hilang dicuri orang tidak bertanggung jawab. Diduga pelaku melancarkan aksinya seorang diri pada malam hari. Awalnya warga mengira pelaku teknisi kabel, ternyata pencuri kabel. Warga yang resah dengan aksi pelaku memasang foto wajah pelaku di area jembatan. Orangnya naik ke atas, cuman kita nggak ya mau ngambil kabel. Udah berhatiin ya, cuma naik-naik dong, narik-narik kabel. Ada berapa orang Pak yang Bapak tahu? Yang saya lihat cuma satu. Ya. Itu kabel apa Pak yang dicuri Pak? Ya kayak kabel apa sih yang hitam-hitam itu tuh? Yang buat lampu papan reklame itu. Iya. Akibat kejadian ini, instalasi kabel yang terpasang pada lampu papan reklame di kawasan tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan juniornya di Mes Polda Kepulauan Riau. Pelaku emosi karena korban tidak mengikuti kegiatan pembersihan lingkungan. Itu kenapa datang sih tahu soal? Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Brigadir 2 Nathanael Simanung Khalid dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk diotopsi. Bribda Nathanael merupakan lulusan pendidikan Bintara tahun 2025. Korban ditemukan tewas di Mes Polda Kepri. Dari sejumlah luka lebam di tubuhnya, keluarga menduga korban mendapat kekerasan dari seniornya. Propam Polda Kepri memeriksa 8 orang saksi dan menetapkan 1 polisi senior korban sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, pelaku emosi karena korban tidak mengikuti kegiatan pembersihan lingkungan. Keluarga korban meminta polisi mengungkap kasus tewasnya Bribda Nathanael secara transparan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Kalau kita bawa anak kita ada di rumah sakit gitu aja. Oh gitu aja Bang. Terus kita mengetahui bahwa korban ternyata sudah meninggal tuh apa kita sampai rumah sakit ini atau bagaimana Bang? Untuk sementara dokumen dulu deh nanti karena saya masih menunggu perkembangannya. Nanti aja ya Bu. Bang. Nanti aja semua. Oke. Yang penting nanti semua akan kita jelaskan. Oke. Yang mau kami katakan pokoknya kasus ini harus terungkap. Saya bukan ya. Tak boleh yang ada ditutupi aja. Hingga kini jenazah korban masih diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Sementara polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mencari adanya kemungkinan tersangka lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. 2 remaja pengendara motor jadi korban begal di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diancam pakai senjata tajam, korban pasrah, motor dan ponselnya dirampas. Aksi pembegalan terhadap 2 remaja pengendara motor terjadi di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dini hari. 4 pelaku menggunakan 2 sepeda motor membuntuti korban yang melaju dari arah Senen menuju Ancol. Pelaku memepet dan memberhentikan paksa motor korban di depan halte bus Transjakarta Jembatan Merah. Melihat pelaku bersenjata tajam, korban ketakutan turun dari motor dan menjauh. Korban pasrah saat motornya dirampas. Pelaku juga merampas ponsel korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga komplotan yang sama dengan pelaku begal terhadap petugas damkar. Sama dengan yang sekarang kita amankan. Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang di Gambir? Iya, kemungkinan masih satu kelompok lah. Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah buat laporan, sudah ditangani oleh Pos Metro Jakarta Pusat. Iya, memang pelaku yang sama dengan yang di Gambir ya Pak?
Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Diam. Tutup pintunya. Udah diam. Sebelumnya, polisi telah meringkus 4 dari 6 pelaku begal di sebuah hotel di Pluit, Jakarta Utara. Polisi masih memburu 2 pelaku lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.